Laporan praktek kerja lapangan di PT Rizky Desain disusun oleh Jeffrey Ramadhani dari 12 DKV. Terdiri atas bab 1, bab 2, bab 3, dan bab 4. Bab 1. Pendahuluan. A. Latar belakang praktek kerja lapangan. B. Tujuan praktek kerja lapangan. C. Manfaat praktek kerja lapangan. A. Latar belakang praktek kerja lapangan. Praktek kerja lapangan merupakan model penyelenggaraan pendidikan yang dirancang untuk memudahkan para siswa mencapai keterampilan keahlian sesuai dengan program keahlian masing-masing. Pendekatan ini merupakan upaya untuk menyesuaikan antara kebutuhan lapangan kerja dan penyediaan tenaga kerja. Dalam pelaksanaan praktek kerja lapangan, pemberian pengalaman belajar sebagian diberikan di sekolah dan sebagian lagi di dunia usaha atau dunia industri. B. Tujuan praktek kerja lapangan. 1. Dapat menambah dan mengembangkan potensi ilmu dan pengetahuan siswa. 2. Melatih keterampilan yang dimiliki siswa-siswi sehingga dapat bekerja dengan baik. 3. Melahirkan sikap tanggung jawab, disiplin, sikap mental etika yang baik. 4. Menghasilkan siswa-siswi yang profesional dan siap bekerja. 5. Sebagai pengalaman diri, mengkaji konsep-konsep yang didapat selama pendidikan sehingga terbiasa dengan lapangan kerja. C. Manfaat praktek kerja lapangan. 1. Bertambahnya wawasan mengenai dunia kerja, khususnya berupa pengalaman. 2. Meningkatnya kompetensi serta tertanamnya etos kerja yang tinggi sesuai budaya kerja di dunia usaha atau industri. 3. Berkembangnya kemampuan sesuai perkembangan dunia kerja dengan bimbingan atau arahan pembimbing industri dan dapat berkontribusi kepada dunia kerja. 4. Menguatnya kepribadian yang berkarakter sesuai nilai-nilai yang tumbuh dari budaya industri. Bab 2. Tinjauan tentang perusahaan. A. Sejarah tentang perusahaan. B. Visi dan misi dari PT Rizky Desain. C. Profil perusahaan. A. Sejarah tentang perusahaan. PT Rizky Desain adalah perusahaan yang bergerak di bidang percetakan, advertising, dan fotografi. Perusahaan ini berdiri secara resmi pada tanggal 1 Oktober 2021, bertempatan di Jalan Samratulangi nomor 5B, Kelurahan Gunung Alam, Kecamatan Argamakmur, Kabupaten Bengkulu Utara. Struktur organisasi dari PT Rizky Desain. Pimpinan: Nando Rizky Pramudia. Administrasi: Ilham Ramdhani Rasidin. B. Visi dan misi PT Rizky Desain. Visi dari PT Rizky Desain yaitu menjadi perusahaan percetakan dan studio foto yang dapat memenuhi permintaan pelanggan dengan produk yang berkualitas dan senantiasa meningkatnya produktivitas demi kemajuan pengusahaan serta mampu membuka lapangan pekerjaan yang menguntungkan. Misi dari PT Rizky Desain yaitu kepuasan pelanggan, cekatan berkualitas dan tepat waktu. 3. Meningkatnya kemampuan karyawan. 4. Mengikuti perkembangan teknologi. 5. Menghadirkan lapangan pekerjaan kerja yang produktif. C. Profil perusahaan. D. Aset perusahaan. 1. Komputer. 2. Kamera. 3. Background. 4. Lampu flash. 5. Printing. 6. Alat pemotong. E. Tata tertib perusahaan. 1. Datang tepat waktu jam 8.00. 2. Memberi salam sewaktu datang atau pulang. 3. Utamakan 5F. Senyum, sapa, salam, sopan, santun. 4. Berpakaian rapi atau sopan. 5. Selalu menjaga kerjasama dengan tim atau SMK lainnya dan berusaha menjadi tim kerja yang harmonis. 6. Dilarang bermain HP. 7. Dilarang merokok. 8. Dilarang mencuri. F. Jam kerja perusahaan. Senin, masuk jam 8, pulang jam 12.00. Selasa, masuk jam 8, pulang jam 12.00. Rabu, masuk jam 12.00, pulang jam 17.00. Kamis, masuk jam 12.00, pulang jam 17.00. Jumat, masuk jam 12.00, pulang 17.00. Sabtu, masuk jam 12.00, pulang jam 17.00. Minggu libur. G. Lokasi: PT Rizky Desain.
Jalan Samratulangi nomor 5B, Kelurahan Gunung Alam, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara. Bab 3. Kegiatan praktik kerja lapangan. A. Mendesain brosur wisatawan di Adobe Photoshop. B. Mendesain stempel di CorelDRAW. C. Mendesain spanduk di Adobe Photoshop. A. Mendesain stempel di CorelDRAW. 1. Landasan teori. Stempel adalah alat yang digunakan untuk mencetak gambar atau tulisan pada permukaan tertentu, seperti kertas, kayu, atau kain. Stempel sering digunakan untuk mengesahkan dokumen resmi seperti surat, catatan, atau berkas. 2. Alat dan bahan. 1. Komputer. 2. Keyboard. 3. Mouse. Jam. Yang keempat, software CorelDRAW. 1. Langkah pertama adalah membuka aplikasi CorelDRAW X7. 2. Selanjutnya, klik New from Template, klik OK. 3. Selanjutnya, klik Ellipse tool, tarik persegi menggunakan mouse sampai terlihat persegi panjang. 4. Buat dua persegi panjang sedikit lebih kecil dari yang pertama. 5. Klik T dan tambahkan tulisan rumah makan. 6. Selanjutnya, klik T dan tambahkan tulisan berkah. 7. Selanjutnya, klik T dan tambahkan alamat. 8. Klik file save as dan beri nama. Bab 4. Penutup. A. Kesimpulan. B. Saran. A. Kesimpulan. Selama pelaksanaan praktek kerja lapangan, penulis dapat menyimpulkan bahwa 1. Berhasilnya praktek kerja lapangan ini ditentukan oleh interaksi yang baik antara pelaksana PKL dan instruktur atau pembimbing PKL. 2. Praktek kerja lapangan ini merupakan kegiatan belajar mengenal bagaimana kondisi nanti seandainya telah masuk ke dalam lingkungan kerja atau sebenarnya. 3. Praktik kerja lapangan ini juga bisa disebut sebagai pelengkap atau suatu proses pematangan atau penetapan kelak ketika berada pada dunia kerja. B. Adapun beberapa saran yang ingin penulis utarakan dari pengalaman selama mengikuti praktik kerja lapangan. Demi kemajuan dan perbaikan kerja PKL untuk tahun berikutnya. 1. Sebaiknya PKL dilaksanakan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan agar dapat lebih mendalam untuk menggali ilmu yang ada di dalam usaha atau lapangan, khususnya di bidang desain komunikasi visual. 2. Jangan pernah puas dengan hasil yang telah dicapai. 3. Penerapan disiplin diharapkan dapat lebih ditingkatkan karena sangat menunjang dalam pelaksanaan PKL di lapangan yang memiliki kedisiplinan yang tinggi.